Mbappe puji Neymar sebagai pemain terbaik dunia. Kylian Mbappe melihat rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Neymar, termasuk salah satu talenta terbaik di dunia sepak bola saat ini. Saat berbicara selama dokumenter Netflix, Neymar The Perfect Chaos, penyerang Perancis itu memuji Neymar dan juga mengingat kembali pemikiran awalnya ketika dia mengetahui bahwa dia akan bergabung dengan penyerang Brasil itu di klub. Semua orang tahu kualitasnya, dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, kata Mbappe. Ketika saya tiba di PSG, rencananya akan membantu Neymar. Neymar adalah satu-satunya selebriti bagian fundamental. Dia datang ke Paris dengan sebuah misi dan saya datang untuk membantunya. Kedua bintang PSG telah membuat banyak sejarah selama perjalanan mereka bersama klub. Dari berbagai rekor klub yang mereka pegang masing-masing hingga lolos ke final Liga Champions UEFA pada musim 2019-2020, mereka pasti sudah menorehkan namanya dalam sejarah klub PSG. Mbappe dan Neymar akan berusaha untuk membuat lebih banyak sejarah bersama musim ini, terutama karena banyak yang menganggap klub menjadi favorit untuk memenangkan kompetisi Liga Champions dan juga untuk mengklaim 2 gelar domestik yang terkenal musim ini. $1,78 per detik, Mbappe bayaran tertinggi kedua di dunia di Real Madrid. Kylian Mbappe bisa menjadi pesepak bola dengan bayaran tertinggi kedua di dunia. Menurut surat kabar Jerman Bild yang melaporkan bahwa Real Madrid telah menawarinya mega kontrak senilai $56 juta per tahun sebelum pajak. Secara keseluruhan, gaji Mbappe akan mengalami lonjakan besar. Saat ini ia menerima $29 juta setahun dari PSG. Saat ini rekan setim Mbappe di PSG, Lionel Messi, adalah pemain dengan pendapatan tertinggi di dunia sepak bola dengan klub membayar pemain Argentina itu dengan gaji mingguan sebesar $1,3 juta setelah mengontraknya dari Barcelona pada musim panas lalu. Surat kabar Jerman Bild melaporkan bahwa Mbappe akan dibayar lebih dari $4,7 juta per bulan dan paket pembayaran mingguannya akan menjadi sekitar $1,1 juta. Mengurai kontrak Mbappe yang dilaporkan dengan pemenang Liga Champions 13 kali menunjukkan bahwa atlet tersebut akan menerima sekitar $154.000 setiap hari dan sekitar $1,78 per detik. Mbappe akan tiba di Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer karena kontraknya yang ada dengan PSG berakhir pada Juni tahun ini. Pemain Prancis itu sebelumnya menolak beberapa tawaran untuk memperpanjang kontraknya, termasuk penandatanganan kontrak jangka pendek di klub yang berbasis di Paris. Dribble Messi buat lawan keroyokan untuk menghentikannya. Siapa yang tidak kenal Messi yang dijuluki sebagai raja dribble sepanjang sejarah? Kecerdikan dan juga kelincahan skill dribblenya membuat semua mata yang memandang terpukau. Pergerakan Messi dan arah giringan bola susah sekali untuk ditebak. Dan tak jarang banyak klub selalu mengincar Messi dan mematikan pergetakan dengan menjaga ketat minimal 2 hingga 3 orang pemain. Bola yang dia kuasai selalu lengket di kakinya, sehingga musuh sering kewalahan untuk menghentikan ataupun merebut bolanya. Saat penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi menguasai bola, pemain bertahan lawan pasti akan merasa gelisah tentang apa yang akan dilakukan pemain Argentina itu. Messi melakukan aksi solo yang luar biasa di babak pertama pertandingan babak 16 besar Coupe de France PSG melawan OGC Nice. Meskipun dia tentu saja memukau penonton Parc des Princes, dia akhirnya kehilangan penguasaan bola di akhir urutan. Messi menyelesaikan paruh pertama pertandingan dengan 33 operan selesai dan 4 dribble sukses dicatat. Bukan pilihan saya. Pochettino bahas keputusan Xavi Simons. Paris Saint-Germain tersingkir dari Coupe de France menyusul hasil 0-0 mereka yang menyebabkan kekalahan mereka dalam adu penalti. Dalam 90 menit, klub ibu kota melepaskan 10 tembakan, tetapi hanya 3 yang tepat sasaran. Alhasil, pertandingan langsung dilanjutkan dengan adu penalti menyusul hasil imbang tanpa gol. Selama sesi tembak-menembak itu, ada leher dan leher. Kemudian titik pembicaraan kontroversial datang ketika Xavi Simons melangkah untuk mengambil tendangan penalti di depan pemain veteran lainnya.
Xavi akan absen dan setelah pertandingan manajer Mauricio Pochettino ditanya selama konferensi persnya tentang keputusan untuk mengirim pemain berusia 18 tahun itu untuk mengambil tendangan penting. Kami membuat keputusan terkait 5 penembak pertama, yaitu Leo, Kylian, Paredes, Julian, dan Marco. Kami pikir kami bisa menang dengan 5 itu, tetapi untuk yang lain itu tergantung pada bagaimana perasaan para pemain. Mereka mengambil tempat yang cocok untuk mereka. Xavi bukan pilihan saya, kata Pochettino. Anda harus tetap percaya sepenuhnya pada Simon seperti pemain PSG lainnya. Dia memiliki hak yang sama. Secara logis ada kekecewaan besar untuknya dan yang lainnya juga. Termasuk Neymar Jr., 5 penjualan tersukses yang pernah dilakukan Barcelona. Barcelona merupakan satu di antara klub terbesar dan tersukses di dunia saat ini. Klub berjuluk Blaugrana tercatat punya banyak gelar prestisius baik di kompetisi domestik maupun level Eropa. Tentunya Barcelona dihuni banyak pemain berkualitas di dalam skuadnya untuk dapat memenangi berbagai gelar juara. Raksasa Spanyol itu memang sangat sering mendatangkan pemain bintang ke Camp Nou selama bertahun-tahun. Mereka akan terus melakukannya agar bisa bersaing dalam perebutan gelar juara. Tak hanya membeli, Barcelona juga sering menjual pemainnya ke klub lain. Bahkan Blaugrana mampu mendapat keuntungan yang besar dari hasil penjualan pemain mereka. Harganya juga tidak tanggung-tanggung, bahkan Barca pernah memecahkan rekor penjualan pemainnya. Tak perlu banyak basa-basi, siapa saja pemain yang dijual Barcelona dengan harga tinggi sepanjang sejarah klub? Berikut ini 5 penjualan pemain paling menguntungkan dalam sejarah Barcelona. Yaya Toure. Yaya Toure memperkuat Barcelona setelah direkrut dari AS Monaco seharga 8,1 juta pounds. Pemain asal Partai Gading tersebut memegang peran penting di Camp Nou sebagai gelandang bertahan. Toure juga sukses mengantar Barcelona meraih 7 gelar. Akan tetapi, Toure pada akhirnya memutuskan meninggalkan Barcelona dan hengkang ke Manchester City. Toure dijual ke klub Premier Liga pada musim panas 2010 dengan biaya sebesar 27 juta pounds. Hal itu membuat Barcelona mendapat keuntungan sebesar 18,9 juta pounds. Neymar Jr. Neymar menunjukkan performa yang mengesankan saat bermain di Santos. Barcelona akhirnya berhasil memboyongnya ke Camp Nou pada 2013 dengan biaya 79,2 juta pounds. Neymar membentuk trio penyerang MSN bersama Lionel Messi dan juga Luis Suarez. Bintang asal Brasil tersebut berhasil membantu Blaugrana meraih treble pada musim 2014-2015. Pada musim panas 2017, Neymar memutuskan bergabung dengan raksasa Liga 1 PSG. Kepindahan itu menelan biaya 199,8 juta pounds dan membantu Blaugrana mendapat keuntungan sebesar 120,6 juta pounds. With